Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 46. Demikian firman Tuhan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Aku jangan tinggal di dalam kegelapan." Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi tema firman kehidupan kita, berjalan bersama Yesus membuat kita hidup dalam terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya gemerlap di dunia ini sepertinya tak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit dipenuhi gemerlap lampu-lampu, white screen berisi iklan, lampu-lampu yang menerangi setiap sudut kota menjadi saksi akan gemerlapnya kota metropolitan. Dengan gemerlapnya terang lampu-lampu yang tanpa pernah berhenti di kota-kota, apakah itu menandakan bahwa dunia ini sudah terang benderang? Benar, jika kita melihatnya dari sudut cahaya yang dihasilkan oleh arus listrik. Tetapi jika kita melihatnya secara rohani, dunia ini sudah semakin masuk ke dalam kegelapan. Lihatlah, dengan semakin banyaknya orang-orang yang saling menyesatkan, saling bermusuhan, dan semakin memikirkan dirinya sendiri. Kepedulian semakin jauh dan rasa empati terhadap sesama semakin menipis. Teknologi, kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, dan juga lahirnya berbagai bentuk pengajaran di dunia ini membuat pribadi manusia semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Dan itu semua tidak kita sadari karena dikemas dengan sangat indah dan rapi. Sehingga semakin banyak manusia yang mengira dia masih sangat dekat dengan Tuhan. Namun faktanya dia justru sudah sangat jauh dari Tuhannya. Dalam firman kehidupan hari ini dinyatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai terang untuk memulihkan seluruh ciptaannya, termasuk manusia, agar kembali kepada rancangannya yang semula. Manusia yang sudah semakin menikmati hidup dalam kegelapan membutuhkan pertolongan supaya hidupnya kembali ke jalan yang benar, hidup dalam terang sebagai anak-anak Allah. Yesus Kristus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Terang itu ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dialah terang yang sesungguhnya. Hidup di dalam terang itu berarti hidup di dalam Yesus. Kemudian dalam firman kehidupan hari ini, Yesus yang adalah terang itu telah datang ke dunia agar setiap orang yang percaya hidup di dalam terang. Di dalam Yesus kita memiliki terang yang dapat menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh di tengah gelapnya dunia. Kita patut mensyukuri bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dia berfirman, "Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang dunia." Yohanes 9 ayat 5. Dan dia sedang berada di dalam dunia. Tuhan menganggap penting akan kebutuhan manusia untuk diterangi secara rohani, agar tetap memiliki optimisme dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kita jalani. Tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan hidup. Namun Yesus datang ke dalam dunia atas dasar kasih Allah yang begitu besar untuk kita manusia yang berdosa. Dia menebus kita. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa dan mendatangkan keselamatan dan kasih karunia. Sejak awal Tuhan telah memberikan terang dalam hidup kita. Sebab terang itu merupakan sumber kehidupan. Ketika akhirnya manusia jatuh ke dalam kegelapan dosa, Tuhan pun ingin menyelamatkan kita dari kegelapan itu kembali. Tuhan ingin terangnya berada dalam hati kita, supaya terang itu menuntun langkah kita menuju kepada hidup yang kekal. Hidup kekal merupakan suatu kualitas hidup yang kita terima di dalam iman percaya kita kepada Kristus.
Karena itu percayalah, ketika kita berjalan di dalam terang Kristus, akan membuat kita tidak tersandung di dalam gelap. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah terang kasih-Mu yang menyertai, yang menguatkan, dan memampukan kami melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan firman-Mu yang menguatkan dan menyertai kami, memberkati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.